Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, mohon maaf sekali sebelumnya teman-teman. Jadi selama ini saya ada kesibukan, jadi tidak sempat untuk melakukan pembuatan konten ataupun video ya teman-teman. Bahkan untuk bahan-bahan bonsai saja itu tidak sempat terurus ya teman-teman. Jadi untuk saat ini mumpung saya ada waktu, kita akan lakukan update terhadap suatu bahan yang sebelumnya kita sempat videokan, namun untuk kondisi saat ini itu sangatlah kurang maksimal ya teman-teman, atau kita perlu melakukan penanganan terhadap bahan ini. Jadi langsung saja kita simak videonya. Nah teman-teman, ini adalah bahan bonsai santigi hasil cangkokan yang sudah sempat kita videokan, yaitu saat pemangkasan ataupun saat pencangkokan ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kondisinya seperti ini, saya rasa ini sangat kurang maksimal ya. Bahkan di sini ada daun-daun yang sudah lumayan kering, ranting-ranting yang sudah kering ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita akan melakukan penanganan, yaitu melakukan penggantian media, sekaligus kita akan melakukan pengepresan terhadap beberapa cabang yang memang sudah kita cukupkan ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui untuk pohon santigi pada khususnya, jadi terlihat ciri-cirinya seperti ini. Daun sudah mulai jarang-jarang, terus warna sudah kusam ya teman-teman. Itu harusnya sudah melakukan penggantian media ya teman-teman. Kebetulan ini media ini sudah hampir 1,5 tahun tidak saya ganti. Jadi untuk perkembangan ataupun pertumbuhan si pohon itu menjadi kurang maksimal ya teman-teman. Memang dia cukup tinggi, namun tinggi kurus ya teman-teman. Artinya tidak mendapatkan nutrisi yang maksimal. Jadi untuk saat ini kita akan melakukan penggantian media sekaligus pemotongan ini ya teman-teman. Ini sudah pernah saya cangkok dan sudah pernah saya panen juga di sini. Terus di bagian sini dulu kita sudah pernah videokan. Terus yang ini saya sisakan 2 karena jadi saat penggantian media itu tidak terlalu stres ya teman-teman, karena kita kurangi 2 cabang ataupun kita melakukan pengepresan. Artinya nanti pemangkasan si akar itu juga bisa lebih maksimal lagi ketimbang kita panen duluan terus biarkan dia bertumbuh lagi, terus kita lakukan penggantian media. Otomatis tidak ada dahan yang kita akan pangkas, jadi si akar nanti tidak bisa dipangkas terlalu banyak. Itu tujuan saya untuk menyisakan bahan ini ya teman-teman. Nanti mungkin ini kita akan langsung press juga. Jadi saya akan jadikan bahan ini ataupun saya akan cukupkan untuk tahap pengelosannya ya teman-teman. Kita langsung nanti akan mulai main ke tahap percabangan. Oke, langsung saja kita potong ini dulu ya teman-teman. Kita langsung press. Habis itu kita langsung melakukan penggantian media. Nah teman-teman, ini sudah kita press ya teman-teman. Ini tepat di atas tunas, jadi ini akan nanti menjadi penyambung ya teman-teman, pencarian nutrisi terhadap batang ini. Dan di bagian belakang juga sudah mempunyai tunas yang lumayan panjang ya teman-teman. Jadi nanti ini akan kita press, kita akan arahkan lagi. Nah di bagian top saya akan press di sini dulu teman-teman. Jadi saya akan press di sini dulu, atau mungkin di sini ya teman-teman, karena di sini sudah mempunyai tunas agar lebih cepat untuk mendapatkan tunas di area sini. Jadi dari dulu kita di video sebelumnya kita mengharapkan tunas dari sini ya teman-teman, namun tidak kunjung tumbuh. Mungkin saja dengan cara melakukan pengepresan kita dapat menumbuhkan tunas di area sini. Oke, ini akan kita press langsung. Nah jadi sepertinya saya akan langsung press di bagian sini ya teman-teman. Kita lebihkan dulu seperti itu. Itu kita sudah mendapatkan gerak dasar. Jadi nanti kita akan gunakan ini sebagai top. Oke,
ini terlihat ya teman-teman, untuk kawat-kawat sudah mulai masuk. Jadi ini sudah cukup lama kita tidak melakukan pengecian terhadap bahan ini. Nah, mungkin kita akan sedikit seleksi juga percabangan ataupun tunas-tunas yang memang tidak kita perlukan ya teman-teman. Seperti ini, saya rasa ini terlalu ke belakang. Nanti ini akan kita gunakan, dan cabang ini yang akan kita gunakan. Ini saya rasa tidak kita perlukan ya teman-teman. Langsung kita pangkas saja. Langsung kita pangkas. Di sini juga ada di bagian belakang, daerah sini. Ini juga ya. Oke, langsung kita melakukan penggantian media dulu ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk perakaran seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah lumayan penuh. Ini banyak-banyak akar baru juga. Jadi kita akan sedikit pangkas juga untuk perakarannya. Jadi agar bisa menumbuhkan akar-akar yang baru ataupun peremajaan akar ya teman-teman. Jadi untuk pohon seperti itu, ini lumayan tinggi ya teman-teman. Ya sekitar 40 sentian jadinya. Namun di sini masih kita pikirkan juga. Jadi di sini saya mendapatkan gerak seperti ini, tetapi saya rasa ini kepanjangan ya teman-teman. Kalau kita menggunakan top di area sini, itu akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembesaran ini. Mungkin nanti kita akan cangkok di area sini, jadi kita mendapatkan perpecahan yang kita akan gunakan sebagai top. Namun itu nanti ya teman-teman. Jadi ini sekarang kita akan melakukan penggantian media dulu. Nah, tips untuk penggantian media pada bahan bonsai Santigi. Jadi karena untuk bahan bonsai Santigi itu juga sedikit riskan ya teman-teman. Kalau kita salah itu nanti akan fatal ya teman-teman. Jadi untuk penggantian media itu tidak semua kita ganti medianya ya teman-teman. Cukup kita melakukan penggantian media yang bisa kita lepaskan dari perakaran. Nanti begitu ada akar-akar yang menonjol, itu mungkin bisa kita ganti ataupun bisa kita pangkas akar-akar yang menonjol ya teman-teman. Namun tidak melakukan pemangkasan terlalu banyak ya teman-teman. Seperti ini bisa kita pangkas akar-akar yang seperti ini. Nanti akan menumbuhkan akar-akar baru. Namun perlu kita cek juga di bagian pangkal akar, itu alur akar kemana. Kita akan melakukan pemotongan akar itu merata ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita mungkin sedikit hilangkan medianya dulu. Nah teman-teman, bisa kita lihat perakaran di bagian bawah ini sudah cukup banyak ya teman-teman. Seperti ini, akar-akar serabut seperti ini, yang nantinya jika kita terlambat melakukan penggantian media, ini akan nembus ke tanah. Jadi akar-akar ini akan mencari nutrisi di luar pot ya teman-teman. Untuk saat ini kita akan pangkas segini ya teman-teman. Kita akan pangkas segini, yang otomatis masih ada banyak akar yang tersisa. Jadi jangan sampai kita melakukan pemangkasan akar itu ngasal ya teman-teman. Kita harus cek juga batang ataupun perantingan seperti apa, sebanyak apa, yang kita pangkas di bagian ranting sebanyak apa, agar seimbang ya teman-teman. Karena untuk Santigi itu ya bisa dibilang itu lumayan rentan ya teman-teman. Oke, kita mungkin akan coba pangkas dengan gergaji seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti terlihat untuk akar-akar baru yang sudah nembus ke bagian bawah. Jadi di sini terlihat tidak ada akar yang besar ataupun akar yang dominan ya teman-teman. Karena waktu dulu saat penggantian media juga saya lakukan hal yang sama. Otomatis akar-akar yang turun ke bawah itu adalah akar-akar yang tergolong baru ya teman-teman.
Oke, di sini ada media yang tidak banyak akarnya ya teman-teman, bisa kita hilangkan juga. Nanti kita akan ganti dengan media yang baru. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini sudah lumayan. Jadi sepertinya kita cukupkan untuk penggantian ataupun pengurangan medianya ya teman-teman. Nanti tinggal kita tambah lagi dengan media yang baru. Seperti itu teman-teman. Kita akan menambahkan media yang baru di pot ya teman-teman. Untuk pot masih tetap saya gunakan pot yang lama. Jadi saya tidak akan memperbesar pot karena untuk pohon ini tidak terlalu besar ya teman-teman, agar nanti saat melakukan penggantian pot ataupun pohon ini sudah jadi, kita tidak terlalu banyak melakukan pemangkasan akar ataupun pengurangan media yang mengakibatkan si pohon itu stres ya teman-teman. Nah, di sini untuk perakaran sudah terlihat ya teman-teman, sudah terlihat lumayan banyak. Jadi di sini kita bisa pangkas sedikit untuk akar yang memang lewat ya teman-teman. Namun tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jangan terlalu banyak maksud saya. Oke, segitu saya rasa sudah cukup untuk medianya. Jadi kita lakukan penggantian media sekarang. Nah teman-teman, untuk media di sini sudah saya siapkan ya. Ini saya sudah campurkan pasir malang dengan tanah subur yang perbandingannya itu 1:1 ya teman-teman. Jadi tujuannya kita menggunakan pasir malang dengan tanah subur agar si media itu tidak terlalu poros, yang artinya itu boros dengan penyiraman ya teman-teman. Jadi tanah subur ini sudah dicampur dengan beberapa kokopit dan nutrisi-nutrisi yang lainnya, itu akan mengikat air sehingga untuk tingkat kelembapannya itu terjaga, dan pasir malang itu akan membuat si media itu poros ya teman-teman. Jadi itu tujuan saya. Nanti kita akan kasih pupuk kandang ya teman-teman. Kita akan menggunakan pupuk kandang saja. Nah, segitu teman-teman. Kita akan tambahkan pupuk kandang di bagian bawah dan di bagian atas nantinya. Oke, ini adalah pupuk kandang ya teman-teman. Jadi langsung kita taburkan di bagian bawah agar nanti si perakaran begitu numbuh ke bawah, perakaran itu sudah mendapatkan nutrisi ya teman-teman. Kita lanjut timbun dengan pasir malang. Oke, seperti itu. Mungkin kita akan coba ambil bahannya. Nah, di sini saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, kita timbun dengan kotoran kambing lagi ya teman-teman. Seperti ini, yang nantinya kita tutup dengan pasir malang lagi. Oke, langsung kita tutup. Nah, itu sudah ya teman-teman. Kita akan siram dan melakukan sedikit pengarahan terhadap percabangan-percabangan yang ada di bagian atas ini. Perlu kita arahkan dan perlu kita rewiring agar tidak terlalu masuk untuk kawatnya juga. Jadi itu akan menghambat si batang ya teman-teman, karena sudah terlalu masuk.
Nah teman-teman, ini sudah kita lakukan penyiraman ya. Untuk kali ini kita langsung saja merapikan beberapa tunas dan melakukan rewiring ya teman-teman, karena di sana terlihat ada beberapa kawat yang memang sudah masuk. Jadi kita akan lepas kawat lagi sekaligus merapikan beberapa perantingan yang perlu kita tata ulang. Nah teman-teman, ini akan kita rewiring lagi ya teman-teman. Di sini kemarin sempat saya melakukan pencangkokan, namun sudah saya pangkas, jadi kita mendapatkan 2 cabang. Kita akan arahkan ini akan nanti sebagai semi mahkota. Jadi seperti itu teman-teman. Ini mungkin kita pelihara, ini yang akan menjadi ke belakang kita pelihara juga. Nah teman-teman, jadi penampilannya untuk sementara seperti ini ya teman-teman. Di sini saya masih pelihara ini karena kemarin opsi kita itu memelihara ini untuk menutupi ruang yang ada di sini ya teman-teman. Jadi karena di sini belum ada tumbuh tunas, jadi saya masih menggunakan ini untuk mengisi kekosongan di area sini. Sebenarnya untuk bag sih kita sudah punya ya teman-teman. Untuk bag kita punya, di sini juga kita sudah punya. Ini bisa saja kita potong. Namun saya biarkan dulu sembari kita menunggu tunas yang ada di area sini. Jadi kalau misalnya ini numbuh, kita arahkan ke sini yang nantinya akan menjadi kanopi dari sini. Itu akan lebih bagus lagi. Ini kita akan potong, jadi terlihat ada ruang kosong yang ada kedalaman di bagian sini ya teman-teman. Namun untuk saat ini saya biarkan dulu sembari kita nunggu ya teman-teman. Jadi untuk liukan dari bawah seperti ini. Nah, meliuk ke sini, terus meliuk lagi ke sini, mendapatkan cabang pertama. Cabang pertama di sini nanti slanting, mungkin nanti ujungnya adalah sampai di area sini ya teman-teman, atau bahkan di sini mungkin ya teman-teman. Karena di sini saya rasa cukup besar, jadi bisa kita gunakan sampai area sini. Dengan catatan di sini nanti ada semi mahkota ya teman-teman. Ada semi mahkota. Untuk ujung dari cabang pertama bisa kita lakukan atau kita gunakan di area sini. Terus di sini ada cabang kedua yang perlu kita besarkan lagi. Nah di sini saya sudah mendapatkan anak cabang ya teman-teman. Anak cabang yang mengarah ke depan. Nanti mungkin ini yang akan kita gunakan lagi untuk zigzag ya teman-teman, agar terlihat zigzag. Jadi nanti kita akan pangkas di sini. Kita mencari terusan di area sini. Mungkin sampai di sini ya teman-teman. Terus ini kita masih perlu tunggu, atau misalnya nanti bisa kita press di area sini ataupun cangkok di area sini, sehingga nanti menumbuhkan beberapa cabang di area sini yang kita pilih 2, ke arah kiri 1 dan ke arah top 1. Namun untuk saat ini kita pelihara ini dulu ya teman-teman, sembari kita menunggu. Bag kita sudah punya, dan pada bagian bag juga sudah
bisa menutupi ruang kosong semuanya ya teman-teman. Hanya saja di area sini kita masih kekurangan back. Jadi nanti ini akan saya besarkan, yang kita akan arahkan ke belakang. Seperti itu teman-teman. Untuk update pohon ini ya teman-teman, ini baru kita videokan kali kedua. Jadi seperti itu untuk penanganan pada pohon ini ya teman-teman. Nah di sini bekas potongan ini nanti akan kita kasih salep kambium setelah kita rapikan dengan pisau tajam ataupun cutter ya teman-teman. Cukup lumayan dari bahan cangkokan seperti ini. Jadi untuk video kali ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Yang pastinya nanti akan kita tetap update lagi terkait perkembangan pohon ini ya teman-teman. Semoga saja ini bisa tumbuh lebih subur lagi setelah melakukan penggantian media. Oke, terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung. Saya harapkan juga supportnya dengan cara subscribe, komen, like, ataupun share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan inspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.